hari Kamis malam Jumat 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adhkar wal Adab yang ditulis dan dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan kitab Al-Adhkar wal Adab ini adalah termasuk dari bagian matan penuntut ilmu, matan penuntut ilmu yang merupakan jenjang dari jenjang pendahuluan. Baik. Kita mulai. Sebentar ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita mulai dengan Al-Adhkar, zikir yang berkaitan dengan sujud. Penulis mengatakan nomor 14, As-Sujud, zikir yang berkaitan dengan sujud. Baik. Kita ingin tahu dulu apa itu pengertian dari sujud. Ya. Apa pengertian dari sujud? Sujud hukumnya adalah dia rukun dari rukun-rukun sholat dan kewajiban dari kewajiban sholat. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Kemudian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari sahabat Nabi yang waktu itu beliau perintahkan terus untuk mengulang sholatnya sampai pada pengulangan yang kedua atau pengulangan yang ketiga, orang tersebut berkata, "Alimni ya Rasulullah." Ajarkan aku sholat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a, thumma istaqbil qibla fakabbir, thumma qra' bima tayassara ma'aka min al-Qur'an." ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Jika engkau bangun mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam rukukmu. Kemudian angkatlah kepalamu sampai berdiri tegak. Kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sujud termasuk dari rukun sholat dan kewajiban sholat yang tidak sempurna dan tidak sah sholat kecuali dengan mengerjakannya. Kemudian juga berdasarkan ijma', di antara yang menukil ke ijma' adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. والسجود فرض بنص الكتاب والسنن والإجماع. Sujud itu adalah kewajiban
di dalam sholat dengan berdasarkan dalil tegas dari Al-Quran, hadis-hadis, dan ijma'. Nah, itu berkaitan dengan sujud, hukum sujud. Ya. Kemudian berkaitan dengan jumlah sujud di setiap rakaat. Berkaitan dengan jumlah sujud di setiap rakaat. Maka kewajiban di dalam sujud adalah 2 kali sujud di setiap rakaat. Hal ini sebagaimana hadis tadi, ya, dan juga sebagaimana ijma'. Ya, kewajiban sujud di dalam sholat 2 rakaat di setiap rakaat. Imam Ar-Ramli, salah satu ulama peneliti mazhab Syafi'i dan rujukan dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa as-sabi'u min arkaniha as-sujud marrataini fi kulli raka'ah lil kitabi was sunnati wal ijma'. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa poin yang ketujuh termasuk rukun sholat adalah sujud sebanyak 2 kali di setiap rakaat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota-anggota sujud apa saja? Wajib sujud di atas 7 anggota. Dahi beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki. 7 anggota sujud. Ini wajib. Dan ini adalah mazhab Hambali dan pendapat yang lebih sahih di dalam mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, yasjudu ala a'dhahi sab'ah. Yang artinya, berkata Imam Ibnu Hazm rahimahullah bahwa wad'ul jabhati wal anf wal yadaini wal rukbatain wa suduril qadamain ala ma huwa qa'imun alayh mimma ubiha lahu at-tasarruf alayh fardun kullu dhalik la tujzi'u salatun li ahadin bi an yad'a min hadha kullihi 'amidan shay'an fa in lam ya'ti bihi nasiyan ulghiya dhalika wa ata bihi kama umir thumma sajada lis-sahwi fa in ajaza an shay'in minhu li jahlin aw 'udhrin mani' سقط عنه وتمت صلاته ولا يجزئ السجود على الجبهة والأنف إلا مكشوفين ويجزئ في سائر الأعضاء مغطاه. Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, meletakkan dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan juga awal dari kedua telapak kaki, ya, maka ini adalah hukumnya wajib seluruhnya. Tidak sah sholat seseorang, apapun sholatnya, untuk meninggalkan seluruhnya ini. Jika ia tinggalkan dengan sengaja, dan jika dia tidak mengerjakannya karena lupa, maka sujudnya tadi dia lupakan, lalu dia ganti dengan sujud yang lain. Kemudian setelah itu nanti dia di akhir sujud sahwi. Jika dia tidak sanggup sujud seperti ini karena kebodohannya, atau karena ada alasannya, alasan syar'inya, maka gugur kewajiban untuk sujud di atas 7 anggota dan sempurna sholatnya. Dan kemudian tidak sah sujud kecuali dahi dan hidungnya terbuka, ya. Sedangkan sah sujud dengan kedua lutut, kedua telapak kaki atau kedua tangan tertutup, tidak mengapa. Nah, itu menunjukkan bahwa anggota sujud ada 7. Dan ini juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala 7 a'dham, ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, di atas dahi. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke hidung juga, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua telapak kaki. Dan ini juga berdasarkan ijma'. Nah,
Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan sujud adalah hal yang merupakan kesunahan sujud, ya. Seperti misalkan saat sujud merenggangkan antara paha dengan perut, ya, saat sujud. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas lantai saat sujud di mana? Ya, yaitu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Kemudian juga mengangkat lengan dari lantai atau dari tanah saat sujud, tidak membentangkannya di atas lantai karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian menghadapkan jari jemari ke arah kiblat, ya, baik itu jari jemari tangan atau jari jemari kaki, dan jari jemari tangannya dalam keadaan rapat, ya, rapat. Sedangkan kaki juga dalam keadaan menghadap ke kiblat. Kemudian yang berkaitan dengan zikir dan doa saat sujud, nah ini yang kita akan baca nanti pada kesempatan ini. Tadi pendahuluan tentang sujud, ya. Ya, sedikitlah pengajiannya berbau-bau fikih gitu, ya. Tidak mengapa insyaallah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi subhana rabbiyal a'la. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca di dalam sujudnya bacaan subhana rabbiyal a'la. Nah, ini bacaan. Dan subhana rabbiyal a'la sebagaimana sudah kita sebutkan, subhana itu adalah kalimat tanzih, yaitu nazihullah azza wa jalla min kulli aib wa naqs, yaitu ucapan untuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan dan aib. Al-a'la ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan Allah tinggi, ya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi Allah maghfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Adalah Rasulullah SAW senantiasa membaca dalam sujudnya doa, Allahumma, ya Allah, ighfirli, berikanlah aku maghfirah, dzambi kullahu, atas dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, kecilnya dan besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, dan awalannya dan akhirannya, wa alaniyatahu wa sirrahu, dan rahasianya dan sembunyinya. Nah, ini doa sangat agung, ya. Ini dibaca oleh Rasulullah SAW dan itu hadis riwayat Muslim. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah bacaan Nabi Muhammad SAW juga saat sujud. Ya, bacaan Nabi Muhammad SAW saat sujud. Ya Allah, hanya untukmu aku sujud, dan denganmu aku beriman, dan hanya untukmu aku menyerahkan diri. Wajahku sujud kepada yang telah menciptakannya dan membentuknya dan memberikan pendengaran serta penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Nah, ini tiga bacaan yang disebutkan oleh penulis. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada bacaan yang lain, yaitu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, berdasarkan hadis riwayat Muslim.
Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan di dalam rukuknya dan sujudnya subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujud adalah yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat sujud. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca di dalam sujudnya, ya, banyak membaca di dalam sujudnya dan rukuknya ucapan subhanakallahumma bihamdika Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika penaklukan kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasabbih, maka bertasbihlah. Bertasbihlah maksudnya ucapkanlah subhanallah wa bihamdika astaghfir. Ya, bertasbihlah. Nah, disitulah beliau akhirnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang patut diperhatikan juga di dalam sujud adalah dianjurkan dan sangat dianjurkan untuk berdoa di dalam sujud. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fi ad-du'a." Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat sujud. Maka perbanyaklah doa. Ini perintah untuk kita memperbanyak doa di dalam sujud. Nah, termasuk doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sujud selain bacaan-bacaan tadi, di antaranya adalah yang kita sebutkan tadi di riwayat Muslim. Kemudian juga di antaranya Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya, Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, berikan aku maghfirah atas dosa yang tersembunyi dan atas dosa yang nampak. Kemudian juga doa ya, yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqa nuran wa tahti nuran wa ja'al li nuran. Ya Allah, jadikan qalbuku penuh dengan cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatanku penuh dengan cahaya, depanku, kananku, kiriku, depanku, belakangku, atasku, bawahku, dan jadikan aku cahaya. Nah, ini termasuk daripada doa Rasulullah SAW saat sujud, ya, saat sujud. Begitu juga doa Rasulullah SAW ketika sholat malam. Saat sujud beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik
anta kama athnaita ala nafsik. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, aku kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam dari atas kasurnya. Maksudnya waktu itu Rasulullah SAW sedang menggilir Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau tidak ada, ya. Kemudian faltamassuhu, lalu aku cari beliau. Karena dulu kan mungkin tidak ada lampu ya. Lalu aku cari beliau. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Maka tanganku mendapati di perut kedua telapak kaki beliau. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Dan beliau di dalam masjid dan kedua kaki beliau itu tegak, kedua-duanya tegak berdiri. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat bahwa ketika disebutkan tegak berdiri, ada yang mengatakan bahwa dirapatkan, ya, dirapatkan kedua telapak kaki tersebut, sebagaimana yang disebutkan dari kata tegak berdiri. Ya, ada yang mengatakan tidak dirapatkan. Gitu. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala dalam hal ini. Nah, kemudian, itulah bacaan-bacaan dari yang disebutkan oleh para ulama dan di dalam hadis-hadis yang sahih yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa untuk doa di dalam sujud yang paling utama adalah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling afdal bacaan dalam sujud. Ya, doa yang paling afdal yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah menambahkan doa dari ayat Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya boleh. Tetapi lebih utama yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat sujud itu yang lebih utama. Ya. Kemudian bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Maka jawabannya adalah lebih baik berdoa dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sujudnya, karena berbicara di dalam sholat, ya, berbicara di dalam sholat dengan perkataan manusia, maka ini tidak diperintahkan dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya perkataan manusia. Ya, sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya perkataan manusia. Innama huwa tasbihun wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Inna hadhihi as-salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sesuatu dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya dia adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Meskipun sebagian para ulama mengatakan boleh berdoa dengan bahasa apapun karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa saat sujud. Maka sebagian ulama memperbolehkan. Tapi di majelis ini kita kuatkan pendapat bahwa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud itu lebih utama untuk dibaca daripada membawa doa dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW di dalam sujud yang tidak dibaca oleh Rasulullah SAW, apalagi sampai membawa doa berbahasa Indonesia karangan dia sendiri di dalam sujudnya. Meskipun sebagian ulama membolehkannya, maka kita menguatkan pendapat yang tidak menguatkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada tasyahud. Ya, tasyahud. Nah, kita pelajari dulu tentang tasyahud ini ya. Kalau kita belajar tentang sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu
sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tasyahhud. Dan tasyahud di sini ada dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud ats-tsani. Tasyahud yang pertama, tasyahud yang kedua. Tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal adalah wajib hukumnya. Dan dia kalau wajib, jika ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Jika ditinggalkan karena lupa, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Itu adalah hukum dari wajibatus shalah, hal-hal yang wajib dalam sholat. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafi, Hambali, salah satu riwayat dari Imam Malik. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli hadis, yaitu para ulama ahli hadis. Ya, apa? Fihi dalilun liman qala biwujubi tasyahhudil awsat, wa huwa Ahmad fil masyhur anhu wal Laits Ishaq, wa huwa qaulun lisy-Syafi'i, wa ilaihi dhahaba Dawud wa Abu Thawr wa rawahu an-Nawawi an jumhuril muhadditsin. Yang artinya Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dalil bahwa bagi siapa yang berbicara tentang wajibnya tasyahud, ini adalah dalil untuk yang mengatakan wajib tasyahud al-awwal. Dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, Laits bin Sa'd, kemudian Ishaq bin Rahawayh, dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Daud Al-Zahiri, Abu Thawr, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas para ahli hadis. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qulu at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Tasyahud bermacam-macam redaksinya. Salah satu yang dibaca tadi, at-tahiyyatu at-tahiyyatu lillah was-salawat at-thayyibat. Hadis riwayat Muslim itu salah satu redaksi dari tahiyyat. Ya. Di sana ada redaksi lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim saja dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian ini dari Abdullah bin Abbas. Semuanya adalah ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah min al-Quran. Adalah Rasulullah SAW mengajari kami tentang tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami tentang satu surat dari Al-Quran. Dan beliau sering mengucapkan at-tahiyyat al-mubarakat as-salawatut tayyibat lillah. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan redaksi tasyahud atau tahiyat yang kedua. Kemudian di sana ada bacaan yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza kana 'inda al-qa'idah falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyyatut thayyibat as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Adalah Rasulullah SAW jika duduk, maka hendaklah dia orang yang pertama kali berbicara dengan engkau, yaitu dengan pembicaraan at-tahiyyatu lillah as-salawat wat tayyibat. Nah, ini bacaan dari
beberapa riwayat. Itu tadi riwayat Imam Muslim ya. Nah, kembali kita kitab kita. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum saya pindah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah tasyahud awal ya yang kita bicarakan. Termasuk dari pembicaraan tasyahud awal ini adalah hukum mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud awal. Hukum berselawat atas Nabi Muhammad SAW setelah membaca tasyahud awal. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak menambah apa-apa. Cukup hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Cukup. Tidak menambah apa-apa. Dan ini adalah pendapat jumhur. Jadi tidak berselawat kalau tasyahud awal. Menurut jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Maliki dan Hambali. Dan Syafi'i di dalam perkataan beliau yang lama. Kemudian ini juga pendapat sebagian ulama salaf, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir. Ya, bahwasanya ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Kemudian bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam At-Tahawi berkata, "Man zada 'ala hadza faqad khalafa al-ijma'." Siapa yang menambahkan dari tasyahud awal cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siapa yang menambahkan maka berarti dia telah menyelisihi ijma'. Nah, pendapat yang kedua, dianjurkan mengucapkan salawat atas Nabi Rasulullah SAW setelah tasyahud awal. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Ajurri, kemudian Imam Ibnu Hazm, ulama-ulama hadis, ya, yaitu bahwa tidak ada di dalam agama Islam tidak ada berselawat atas Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud awal. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, mana yang kita pakai, Ustaz? Yang kita pakai terjadi khilaf di antara ulama. Saya kadang memakai ini, kadang memakai ini. Maksudnya setelah berselawat atas Rasulullah SAW, kadang saya memakai salawat, kadang saya tidak memakai salawat setelah tasyahud. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Nah, kemudian termasuk berkaitan yang berkaitan dengan tasyahud adalah bahwa termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW menyembunyikan tasyahud dan tidak mengeraskan suaranya ketika tasyahud. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Di antara yang menukil ijma' adalah Imam Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa beliau berkata, ajma'al ulama 'ala al-israr bit-tasyahhudain wa karahiyatil jahri bihima. Para ulama berijma' tentang sikap menyembunyikan dua kalimat syahadat dan sangat tidak disukai menampakkan keduanya tersebut. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah hukum tasyahud akhir
Kalau tadi tasyahud awal kan, sekarang hukum tasyahud akhir. Sebentar. Hukum tasyahud akhir, dia adalah rukun dari rukun salat. Tasyahud akhir rukun dari rukun salat. Dan ini madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Dan pendapat sebagian ulama salaf. Ya, seperti Abdullah bin Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, Al-Imam Al-Hasan, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, atau Al-Imam Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, Imam Syafi'i, ya, seluruhnya berpendapat bahwa tasyahud ini termasuk daripada rukun sholat. Ya. Nah, hukum duduk untuk tasyahud akhir. Apa hukum duduknya? Maka jawabannya, duduk untuk tasyahud akhir adalah rukun dari rukun sholat. Duduk untuk tasyahud akhir adalah rukun dari rukun sholat. Kemudian ini juga berdasarkan ijma' bahwa duduk untuk tasyahud akhir adalah rukun sholat, dan juga ini berdasarkan ijma'. Fa min al-mujma'i alaih an-niyah wal qu'ud fi tasyahud al-akhir. Termasuk yang disepakati atasnya adalah niat, kemudian duduk dalam tasyahud akhir. Nah, kemudian berdasarkan ijma' bahwa duduk tasyahud ini adalah rukun berdasarkan ijma', berdasarkan dari ijma' dari yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, yang dinukilkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir. Nah, ikhtilaf ulama, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa salat atas Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir adalah sunnah. Dalam tasyahud akhir. Jadi, innaka hamidum majid, dan sebelumnya itu telah bersalat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah hukumnya sunnah. Dan ini mazhab Hanafi Maliki, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, sebab yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Arabi tentang kewajiban-kewajiban salat. Dan beliau tidak mengajarkan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya itu fardu, niscaya akan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat yang kedua adalah bahwa bersalawat atas Nabi adalah kewajiban dalam tasyahud akhir. Tidak gugur dengan kesengajaan, apalagi kelupaan. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Hambali. Yaitu salat atas Nabi Muhammad SAW adalah fardun, kewajiban dalam tasyahud akhir. Tidak gugur kewajiban tersebut, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, baik. Kemudian di sini tentang salawat atas Rasulullah SAW, ya, ketika seseorang mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah doa ketika
seseorang hendak apa namanya, berjuang, ya, hendak berjuang, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sebelum apa, hendaklah dia mengucapkan salawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salatnya. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum bersalawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir. Ada yang mengatakan dia adalah sunnah, ada yang mengatakan dia adalah wajib, tidak gugur dengan kesengajaan dan tidak gugur kewajibannya dengan kelupaan. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan mazhab sebagian ulama mazhab Maliki. Nah, kita lanjut. Sekarang doa sebelum salam. Setelah seseorang sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lalu setelah itu duduk tasyahud. Setelah tasyahud baru setelah itu berdoa sebelum salam. Nah, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mengucapkan tasyahud, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, kemudian doa yang lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yata'awwadhu dubura as-salat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila an arudda atau an uradda yang benar ila adzal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Di riwayat Muslim. Adalah Rasulullah SAW senantiasa minta perlindungan di dubur setiap salat. Ya, dubur setiap salat. Dubur itu adalah bagian dari salat. Ya, bagian dari sesuatu. Dubur hewan berarti bagian dari hewan meskipun di belakang. Makanya dubur itu berarti membaca doa-doa ini sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min nuradda ila adzaril umr wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga atau kedua ya. Di dalam di dalam doa sebelum salam. Ketiga ya. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan aku maghfirah atas dosa yang telah lalu dan atas dosa yang akan datang, dan atas apa yang aku sembunyikan dan atas apa yang aku nampakkan. Kemudian tidaklah engkau lebih mengetahui daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah, kira-kira kita lihat dulu. Saat sujud, saat tasyahud akhir, ada pembicaraan yang dibincangkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala.
yaitu tentang eh, memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya dan melihat kepada dan menggerak-gerakkannya dan melihat kepada tempat tasyahud tersebut. Kita bicarakan menggerak-gerakkannya dulu ya. Kita ini di desa jadi internetnya kebanyakan loading tuh, putar-putar. Taib, al-isyarah bis-sabbabah fit tasyahud. Memberikan isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud. Dianjurkan memberikan isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud. Ini dengan kesepakatan madzhab fikih yang 4. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Disunnahkan memberikan isyarat ya dalam tasyahud. Dan dalilnya banyak hadis Rasulullah SAW. Kemudian menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan tidak digerak-gerakkan. Di antaranya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak digerak-gerakkan. Makanya sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain bahwa menggerak-gerakkan ya saat tasyahud al-akhir. Dianjurkan bagi menurut mazhab Maliki. Dianjurkan menurut mazhab Maliki. Dan ada hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu dari Nafi' radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Ibnu Umar idza jalasa fi as-salati wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi wa asyara bi asbu'ihi wa atba'aha basarahu thumma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hunna ashaddu 'ala syaitan min al-hadid yakni as-sabbab." Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jika duduk di dalam salat yaitu duduk tasyahud, maka beliau meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua lutut beliau dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Kemudian mengikuti isyarat tersebut dengan matanya. Rasulullah SAW bersabda, "Lahunna asyaddu 'ala syaitan minal hadid," yakni bis-sabbabah. Sungguh jari telunjuk itu lebih dahsyat sakitnya daripada syaitan. Nah, ini hadis dilemahkan oleh Syekh Al-Arnaut rahimahullah, dan akan tetapi Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisnya hasan. Nah, apalagi keterangan tambahan Baik. Pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permasalahan yang patut kita perhatikan adalah tempat melihat seorang musalli, seorang yang sedang salat ketika sedang tasyahud. Dianjurkan bagi orang yang sedang salat untuk melihat dalam keadaan tasyahud kepada jari telunjuknya. Ya, dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Imam Al-Qayyim, Imam Syaukani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa disunahkan untuk orang yang salat melihat kepada keadaan tasyahudnya, yaitu jari telunjuknya. Nah,
Nah, dianjurkan doa sebelum salam. Ya, dianjurkan doa sebelum salam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqumu at-tahiyyat lillahi illa an qala summa liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaih." Jika kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah tahiyat lillah, yaitu eh, apa namanya? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan tahiyat sampai kepada akhir tahiyat, kemudian beliau bersabda, kemudian carilah dari doa seseorang yang menakjubkan engkau. Nah, hukum meminta perlindungan dari 4 perkara setelah tasyahud. Maka hukumnya sunnahkan meminta perlindungan dari tasyahud akhir dari 4 perkara, dari siksa jahanam, siksa kubur, ujian di dalam kehidupan dan setelah kematian, kemudian dari keburukan Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinikalkan ijma' atasnya. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir." Jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, falyata'awwad billah min arba'. Maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian saat hidup dan saat mati, wa min syarril masiihid dajjal, dan dari keburukan al-masih ad-dajjal. Nah, kira-kira selesai itu. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti tentang al-adhkar ba'da salam, membaca zikir setelah salam. Nah, wallahu alam. Silahkan saya kembalikan acara. Nah, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada hadisnya memang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada uh, Malik bin Rabi'ah, ya, ketika Malik bin Rabi'ah, beliau membantu menyiapkan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa, ya,
Afan, terbalik saya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu, bukan Malik bin Rabi'ah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sal, mintalah wahai Rabi'ah." Beliau ingin balas jasa kepada Rabi'ah bin Malik ibn Ka'ab al-Aslami yang sudah meluangkan waktu untuk mengurus beliau. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku mohon kepada engkau, sebagaimana aku menyertaimu di dunia, aku juga menyertaimu di akhirat. Bisa mengabdi, mempersiapkan keperluanmu di dunia, aku juga bisa mempersiapkan keperluanmu di surga. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Awa ghairu dzalik?" Adakah yang lain? Kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami berkata, "Huwa dzak." Itu saja wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Maka tolong aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan banyak sujud. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan banyak sujud? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim, bi kathratis sujud, banyaknya sujud, yufhamu fi itaril qa'idah allati tahkumu katsiran min al-ahadits an-nabawiyyah al-warida fi tartib al-ujur al-a'mal, anna man zada Allah fi hasanati wa man naqasa nala min al-ajr qadri ma 'amil, wa man yastakthir fallahu 'azza wa jalla ya'ti akthar wa akthar, kama qala ahadu as-sahabati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nukthir qala alaihi wasallam Allahu akthar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan dipahami dari hadis ini yaitu sebuah kaidah yang menyebutkan kebanyakan dari hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan tentang adanya pahala atas amalan-amalan. Yaitu siapa yang banyak menambah, maka Allah akan menambahkan pahala-pahala tersebut. Dan siapa yang kurang, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia telah kerjakan. Maka siapa yang memperbanyak, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikannya lebih banyak. Taib, kalau begitu bagaimana? Apakah kita membacanya banyak atau kita lama? Ya, karena dengan begitu nanti ada pengamalannya. Wallahu alam. Yang dimaksud adalah kita sujud lama dan di dalam sujud tersebut kita banyak berdoa. Nah, kemudian tadi bolehkah kita memperpanjang doa dalam sujud dengan cara memperbanyak sujud? Maka jawabannya yang dimaksud dengan bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya memperbanyak sholat di sini. Ya, bukan berarti sholatnya panjang, ya tidak, tapi memperbanyak sholat. Wallahu a'lam. Ini tadi urusannya tentang membaca salawat saat tasyahud akhir awal ya. Karena riwayat. Jadi usahakan selalu mengambil pendapat apabila berkaitan dengan riwayat. Ada riwayatnya kita kerjakan, nggak ada riwayatnya kita nggak kerjakan. Jadi bukan karena
emosional atau saya pilih ini kayaknya enak nih gitu. Enggak, tapi riwayatnya, dilihat riwayatnya. Ketika ada riwayatnya kita jalan. Maka wallahu alam tadi kita menguatkan pendapat bahwa untuk sholat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal, di tasyahud awal ya, untuk bersalawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud awal tidak menambah, dan itu pendapat jumhur ya, dan itu pendapat jumhur, bahkan dinukilkan ijma atasnya karena tidak ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Pendapat yang kedua dianjurkan ya, karena eh, dalilnya umum, dalilnya umum. Dianjurkan untuk bersalawat, dalilnya umum. Sedangkan kita di sini dalil harus memerlukan dalil khusus tentang sholat. Ya, apakah setelah tasyahud awal Nabi Muhammad SAW berselawat atau tidak? Kalau tidak berselawat, maka kita tidak kerjakan. Ya, jadi lebih kepada dalil gitu. Wallahu a'lam. Nah, nah. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ada memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu salli salata muwaddi'. Salatlah salat orang yang ingin eh, meninggalkan ya. Salatlah orang yang ingin meninggalkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu salata muwaddi'." Salatlah sebagaimana orang yang ingin meninggalkan. Meninggalkan sesuatu, itu maksudnya meninggalkan eh, apa namanya? Dunia. Nah, apakah ini bagaimana caranya agar orang sholatnya seperti ini? Yang pertama, dia wajib mengikhlaskan niat di dalam sholat. Dalam sholatnya dia memurnikan niatnya hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berusaha memahami apa yang dia baca dari mulai takbiratul ihram sampai apa namanya? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dia berusaha memahaminya. Maka dia niscaya akan khusyuk. Yang ketiga, sholatnya wajib mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul SAW sholatnya yang paling khusyuk. Kemudian yang keempat, menjauhi apa ya? Eh, kalau boleh mohon maaf ini, eh, eh, seminar-seminar tentang sholat khusyuk terlalu berlebihan kadang-kadang. Kita tidak mengatakan haram, akan tetapi sholat khusyuk tidak perlu harus seminar gitu. Cukup dia mengikhlaskan niat, mempelajari sholat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, memahami apa yang dia baca. Kemudian yang keempat, menghadirkan hati saat dia sholat bahwa dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Wallahu a'lam. Nah.
Tadi doanya di dalam sujud, di dalam hati gitu kan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apa hukum doa jika dengan qalbu tanpa lisan? Maka jawabannya, doa dan zikir serta ucapan-ucapan yang disyariatkan itu harus dengan tahrikil lisan, dengan menggunakan menggerakkan lisan, ya. Nah, seperti itu. Jika dia berdoa dengan qalbu, itu namanya bukan berdoa, akan tetapi dia bertafakkur, ya. Akan tetapi dia bertafakkur. Dan kita tidak mengetahui yang namanya berdoa dengan qalbu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan tunduk, khufya, dengan suara yang tersembunyi, bukan dengan suara hati, bukan. Ya. Jadi, khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jika ingin berdoa, maka berdoalah di dalam sujud, dan doa sujud yang paling baik adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencukupkan dengan sunnah Rasulullah SAW itu lebih utama. Kalau ingin menambah dengan bahasa Indonesia dan dia mengambil pendapat ulama yang membolehkan dengan bahasa Indonesia, maka itu sah-sah saja. Tapi dia berdoanya dengan berucap tanpa di qalbu. Nah, nanti kalau seandainya dia sujud, kemudian dia berdoa di dalam qalbunya tapi pakai bahasa Indonesia, maka ini kurang tepat. Ya, belum ada ulama fikih yang membicarakan itu atau yang berpendapat sedemikian. Sependek pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang pertama, apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pensahihan hadis antara ulama-ulama hadis, maka jika dia orang awam, bertanya kepada ahli hadis, kemudian dia tanyakan hadis yang dia masih bingung tadi, terutama terjadi ikhtilaf di antara para ulama hadis. Jika dia orang awam, jika dia penuntut ilmu, maka dia wajib untuk meneliti mana hadis yang, mana pendapat ulama, lihat, mana pendapat ulama yang lebih kuat dalam permasalahan ini. Apakah yang mensahihkan ataukah yang melemahkannya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan tidur saat sujud, ya. Para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang tidur orang yang sujud. Jika tidurnya tidur yang ringan, apakah batal bersucinya dan yang kemudian batal sholatnya ataukah tidak? Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu bagaimanapun. Ini adalah pendapat dari sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, kemudian dari tabi'i Sa'id ibn Musayyab, Abil Mizlaj, Humaid al-A'raj,
dan Imam Syu'bah Al-Hajjaj bin Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah. Ini pendapat pertama, yaitu tidak membatalkan wudhu sama sekali. Pendapat yang kedua bahwa tidur membatalkan wudhu, bagaimanapun tidurnya. Dan ini madhab Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Muzani, kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ishaq bin Rahawayh, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i yang asing, kemudian Imam Ibnul Munzir, dan yang lainnya. Kemudian madhab yang ketiga, yaitu bahwa tidur yang banyak membatalkan wudhu. Tidur yang sedikit tidak membatalkan wudhu. Nah, banyak sampai 8 madhab. Ya, 8 madhab. Wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidurnya itu menghilangkan kesadaran sampai tidak mendengar iqamah, maka pada saat itu dia batal wudhunya dan kemudian batal sholatnya. Wajib dia mengulang. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebagian ulama berpendapat tidak menggerakkan. Sebagian yang lain mengatakan menggerakkan. Dan saya lebih condong menguatkan pendapat menggerakkan saat berdoa dan berzikir menyebut nama Allah. Karena ada hadis yang berbunyi yuharriquha yad'u biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuk tersebut saat berdoa dengannya. Ya, saat berdoa dengannya. Ini para ikhwah. Jadi sebelumnya gini, kita ingin meletakkan dulu bagaimana bentuk jari jemari saat tasyahud, yaitu jari kelingking, jari manis, ya, kemudian jari telunjuk diluruskan, lalu setelah itu jari tengah dan jari jempol membuat lingkaran, ya begini, ya begini. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan thumma qabada ithnatayn min asabi'ihi wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu. Dari 2 jari jemari beliau genggam, kemudian dari jemari ini beliau jadikan lingkaran, kemudian beliau jari yang satu yang panjang memberikan isyarat. Cara yang kedua yaitu menggenggam seluruhnya dan menjadikan jari jempol ini di atas jari pertengahan. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah yaitu berdoa sambil menggerak-gerakkannya. Ada hadis yang berbunyi yuharriquha yad'u biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Dan ini pendapat yang saya kuatkan di majelis ini. Ya, mengikuti pendapat para ulama ya. Itu yuharriquha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Kalau ada yang tidak melakukan ini, dia cuma sunat kemudian diam, tidak menggerak-gerakkan. Nah, pada saat itu sujudnya sah, duduk tasyahud awalnya sah,
dan tidak dia ketinggalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Mungkin saya tambahkan eh, apa namanya, pendapat yang mengatakan bahwa dia cuma memberikan isyarat dengan jari telunjuk kemudian diam tidak bergerak-gerak, itu pendapat jumhur memang, ya, itu pendapat jumhur ulama. Nah, adapun yang menggerak-gerakkan sambil berdoa dengannya, ini pendapat salah satu riwayat dari mazhab Maliki. Ya, salah satu riwayat dari mazhab Maliki. Nah, dan dalilnya tadi, yuharriquha yad'u biha. Beliau menggerakkannya sambil berdoa dengannya. Hadis riwayat Imam An-Nasai disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kata-kata yuharrikuha itu adalah riwayatnya lemah gitu. Tapi sebagian yang lain mensahihkan. Nah, akhirnya terjadilah di situ ikhtilaf di antara ulama. Berdasarkan yang satu mensahihkan, yang satu melemahkan. Wallahu a'lam. Nah, eh, intermezzonya panjang. Kemudian eh, pertanyaannya adalah, bolehkah berdoa di saat sujud dengan apa yang dihajatkan? Ya, pertanyaannya apa? Intermezzonya panjang. Jawabannya adalah, kalau seandainya ditanya eh, berdoa apa yang dihajatkan saat sujud, maka kita katakan tadi, berdoa yang paling utama adalah di dalam sujud adalah yang mencontoh Rasulullah SAW. Dan doa Rasulullah SAW itu jangan diremehkan. Itu wahyu, penuh dengan berkah. Kalau ingin lebih dalam lagi, Ustaz, tapi hajat kita kan ingin kita sebutkan, Ustaz. Maka jawabannya adalah, ini kita dalam rangka mengambil pendapat yang tadi ya, bahwa berdoa yang paling utama di dalam sujud adalah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Satu, saat sujud. Yang kedua, boleh menambahkan dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Tapi yang paling utama yang pertama tadi. Nah, beda hal kalau seandainya kita berpendapat bahwa pendapat yang lebih dikuatkan adalah bolehnya berdoa dengan memakai bahasa Indonesia sesuai dengan hajat kita. Nah, itu silahkan aja kerjakan. Ini karena kita menguatkan pendapat bahwa berdoa saat sujud yang paling utama adalah zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW, doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Boleh menambahkan kalau seandainya ingin di doa-doa dari Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Tapi lebih utama mencukupkan dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, timbullah tadi pertanyaan, Ustaz, kita punya hajat. Sedangkan doa di dalam doa-doa Rasulullah SAW tadi tidak menyebutkan hajat kita. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah, pertama, berdoalah sebagaimana yang di Rasulullah SAW berdoa. Sesungguhnya itu wahyu dan itu berkah. Yang kedua, kalau kita perhatikan doa-doa tadi Rasulullah SAW, di antaranya adalah minta maghfirah. Dan orang yang minta maghfirah, hajat-hajatnya kabul. Begitu cara berpikirnya. Wallahu a'lam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Kang Nugroho. Saya sudah memberikan nasihat tentang Palestina belum ya? Oke, cukup insya Allah. Kemudian adapun untuk malam ini nasihatnya adalah yaitu eh, memahami Al-Quran atau dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengabaikan Al-Quran. Allah berfirman, "Waqala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Saya akan sebutkan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kapan seseorang menjadikan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Yang pertama adalah jika dibacakan Al-Quran, maka dia tidak mendengarkannya. Jika dibacakan di hadapan dia Al-Quran, dia tidak mendengarkannya. Dan begitulah orang-orang kafir musyrik Arab dahulu. Kemudian yang kedua, tidak mempelajari tata baca Al-Qur'annya. Baik itu permasalahan tajwid atau makhrajnya. Yang ketiga, tidak menghafalnya. Yang keempat, tidak berusaha mentadabburinya, memahami apa yang ada dari kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Yang kelima, tidak mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keenam, menyibukkan diri dengan selain Al-Quran, dengan nyanyian, dengan nasyid-nasyid, apalagi sampai musik-musik. Kemudian yang ketujuh adalah senantiasa seseorang membacanya. Karena membaca adalah termasuk dari perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perniagaan yang tidak merugi. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mendirikan salat, bersedekah secara rahasia atau terang-terangan, mereka berharap perniagaan yang tidak mendatangkan kerugian. Nah, di situ seseorang akhirnya bisa semangat untuk lebih dekat membaca Al-Quran dan memperbanyak frekuensi kuantitas pembacaan kita terhadap Al-Quran. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.